Guys, pada baru-baru ini di mana Rusia berkata kepada Indonesia, Indonesia boleh sahaja membayar Sukhoi 35 dengan sistem barter untuk menghindari daripada Katsah. Adakah ini benar guys? Jom kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel dan kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel dan juga yang sudah subscribe channel ini dan juga yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga diberikan kesihatan yang baik dan dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan di mana Indonesia bisa membayar Sukhoi 35 dengan satu sistem barter untuk menghindarkan daripada Katsah daripada Amerika Syarikat. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, jom semak dulu video ni. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini di acara 5 2023 ya. Langkawi 2023 ini Rusia mengirimkan satu flight akrobatik Sukhoi Su-35 Russian Knik ya, dan dikutip dari Bapak Dmitry Sugayevs yang mengatakan kerjasama antara negara-negara ASEAN lainnya, ASEAN termasuk Indonesia, pembelian Sukhoi Su-35 bisa dilanjutkan kembali yang tidak terus dalam tekanan Barat atau Amerika Serikat dan konco-konconya ya Bren. Seperti itu yang dikatakan oleh Dmitry Sugayevs selaku Direktur Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknis yang dilaksanakan di Langkawi International Maritime dan Aerospace 5 2023 di Langkawi, Malaysia, yang dimulai dari kemarin ya, 23 sampai 27 Mei. Sampai beredar foto ya kan di Langkawi, Bapak Tokmat ya mengalokasikan belanja alutsista sebesar 18 bilion ringgit. Banyak banget ya. Ya mari kita simak nanti kejutan-kejutan apa di acara 5 2023. Kalau dari Indonesia sendiri perwakilannya, delegasinya nggak hadir Bren. Yang dikirim hanya sebatas angkatan laut. Angkatan laut aja itu PAL kan nggak ikut. Biasanya kalau mengirim angkatan laut PT PAL biasanya ikut. Terus dari TNI AU, CAT, Jupiter itu PT DI pun juga tidak menggelar di sana, tidak menggelar di acara itu gitu. Karena ya tahulah kapasitas BUMN Indonesia, keuangan Malaysia kayak apa, rugi tenaga lah Bren. Udah terlanjur banyak ngirim pernak-pernik ke Langkawi ya kan. Udah jauh-jauh terus gak dibeli kan. Indonesia hanya mengirim ya 3 kapal KCR, terus dari CAT itu saja, gak bikin apa ya, kayak shelter pameran gitu loh Bren. Biasanya kan buat shelter pameran dari PT PAL ini, dari PT D ini ya. Ini negara kita enggak. Karena ya itu tadi, sebenarnya kan kita tahu lah kapasitasnya keuangan Malaysia. Jauh-jauh ngirim ini ngirim itu, nggak dibeli, kita rugi transport lah. Oke lah, dilanjut dari Bapak Dmitry Sugayevs ini. Rusia dan negara Asia Tenggara melihat jalan baru untuk kerjasama militer dan teknis ya. Meskipun di bawah tekanan Amerika Serikat, Sukhoi Su-35 mendarat di acara 5 2023 menunjukkan aksinya. Dogfight lah biasa, Sukhoi Su-35 kan rajanya dogfight, sampai ngebul ya gitulah. Meski demikian, lanjutnya ada upaya untuk menolak dan mempengaruhi tren ini oleh sejumlah negara barat. Mau pameran aja nunjukin Sukhoi Su-35 udah ditolak, tapi ya tetap datang lah. Sudah tiba di Malaysia malahan. Tahap hubungan saat ini yang berkaitan dengan kerjasama militer teknis ditandai pertama dan terutama oleh penolakan yang sangat kuat terhadap hubungan semacam itu dan upaya untuk mempengaruhinya baik secara politik maupun ekonomi oleh sejumlah negara barat, ujar Sugayevs dalam acara 5 2023 Bren. Bapak Sugayevs juga berharap kontrak-kontrak yang
menggantung di kawasan Asia Tenggara ya, baik itu dari Indonesia kayak Sukhoi Su-35 yang notabene macet, masih berjalan cuma masih macet aja, belum dibatalkan secara resmi. Terus kemudian dari Myanmar, dari Vietnam, kemungkinan dari Malaysia sendiri jika ada ya, Pak Sugayev ini, Abang Yayev ini minta dilanjutkan kembali gitu loh, nggak usah takut-takut gitu loh, Bren. Walau begitu, terlepas dari itu semua, kompilasi ini telah membuka peluang baru berupa langkah-langkah serius terkait masalah pembayaran dalam mata uang nasional atau alternatif. Jadi pihak Rusia memberikan solusi untuk pembayarannya biar tidak menggunakan dolar Amerika Serikat ya, Bren, menggunakan mata uang nasional atau mata uang alternatif. Ya bisa menggunakan mata uangnya Cina ataupun kita tukar dulu ke apa gitu alternatif ya. Bisa barter kayak gitu, kayak yang pernah dilakukan Ibu Megawati, beli senjata sebagian dibarter sawit ya kan, kayak gitu. Ada juga penguatan di bidang pengembangan kerjasama yang lebih erat dan pembentukan produksi bersama, jelas Sugayev. Jadi kalau ada yang klik perwakilan Rusia bilangnya bisa dengan TOT ya, kayak gitu, karena ya mayoritas kan yang dipasarkan di Asia Tenggara plus dengan transfer teknologi, jadi ya Rusia legowo. Pameran 5 2023 merupakan salah satu pameran senjata terbesar di kawasan Asia Pasifik. Pameran ini diadakan sejak tahun 1991 oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dengan dukungan dari Kementerian Transportasi dan Perdagangan Internasional serta industri seperti itu. Dan usut punya usut, yang bikin menggiurkan dari Sukhoi Su-35 ini sebenarnya harga, Bren. Harga dan kualitas kan. Kita perbandingkan sedikit saja. Misalkan F-15X ya. F-15X itu pesawat plus senjata lengkap, nilainya per satu unitnya itu mencapai 5,3 triliun rupiah, Bren. Bisa you terima ya. Jadi satu F-15X paket senjata lengkap itu sekitar 5,3 triliun. Nah, kemudian Rafale, jet tempur Rafale itu cukup mahal juga. Satu jet tempur Rafale itu satu unitnya dibanderol dengan harga 3,2 triliun rupiah. 3 triliunan lah, Bren, full paket senjata. Kemudian untuk flanker ini atau Sukhoi Su-35 ini murah sekali. Memang Sukhoi ini pesawatnya murah gitu loh. Hanya dibanderol paket full senjata 1,5 triliun rupiah saja, Bren. Boleh dikata jika mana beli satu F-15IX itu setara dengan kita beli baru Sukhoi Su-35 dari Rusia, kayak gitu. Ajib kan? Kalau misalkan lo beli 36 pesawat F-15IX itu bisa memboyong 120-an pesawat Sukhoi Su-35. Ngeri bukan? Harganya segitu itu perbandingannya. Dapatnya satu F-15X dapatnya 3 unit. Jika mana Indonesia akan membeli 36 unit F-15X, itu artinya sama juga membeli 120 unit Sukhoi Su-35. Itu sebagai perbandingan yang harus kalian tahu ya. Memang Sukhoi ini murah itu loh. Rencana Indonesia untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 Flanker I hingga kini masih menggantung ya, statusnya bukan dibatalkan, bukan juga dilanjutkan. Masih kayaknya nunggu pemimpin atau pemerintah Indonesia yang lebih berani untuk kedepannya mengambil kebijakan ini. Kan risikonya karena ya itu tadi sanksi CAPSA itu tadi, jadi pemimpinnya nunggu kita itu yang lebih greget lagi mungkin bisa dilanjut. Dan salah satu kendalanya ya karena pecahnya perang ya yang ada di Rusia dan Ukraina. Dan Indonesia sendiri sejatinya telah menjatuhkan pilihan pada pesawat Rusia itu sejak tahun 2015 yang lalu. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat alutsista nasional, Bren. Tapi hingga saat ini ya belum ada tindak lanjut eksekusi karena sanksi dari Amerika Serikat seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut dalam acara 5 2023 disampaikan langsung oleh Abang Yayev ya dari Rusia yang mengirimkan Rusian keniknya Sukhoi Su-35, mengharapkan kontrak-kontrak dari Asia Tenggara yang belum deal bisa dilanjutkan kembali dengan pembayarannya bisa dengan menggunakan barter, sawit atau mata uang alternatif. Pilih kalian, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Mata uang alternatif kayak apa? Bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya, Bren. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.
Cerita mengenai Indonesia untuk mendapatkan Sukhoi 35, kalau kita tengok berita ni sudah lama guys, 2-3 tahun kebelakangan ini, di mana Indonesia begitu mahu memerlukan pesawat tempur Sukhoi 35 buatan daripada Rusia. Bukan sebab jet tempur Sukhoi 35 itu mahal, sebab itu Indonesia tidak dapat membeli, bukan. Sebabkan kalau kita tengok Indonesia mendapat sekatan untuk terus membuat belian ataupun untuk terus membuat jalinan kerjasama bersama dengan Rusia untuk mendapatkan Sukhoi 35 daripada Amerika Syarikat, di mana semua faham satu dunia, di mana pada masa itu setahun yang lepas ataupun 2 tahun yang lepas, Indonesia sudah pun membuat satu jalinan kerjasama ataupun telah membuat satu perjanjian bersama dengan Rusia untuk mendapatkan pesawat tempur Sukhoi 35, tetapi telah dihalang ataupun tidak diizinkan. Mungkin adalah cara-cara bagaimana Amerika Syarikat untuk tidak memberi lepas Indonesia untuk mendapatkan Sukhoi 35. Dan selepas daripada itu, kita dapat nampak Indonesia dapat membuat satu jalinan kerjasama ataupun membuat pembelian terhadap KF-21 Brunei bersama dengan Korea Selatan, dan dapat membuat perjanjian ataupun dapat membuat pembelian untuk mendapatkan default Rafale daripada Perancis, dan juga masih di dalam perbincangan bersama Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat untuk mendapatkan F-15EX daripada Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok ketiga-tiga pesawat tempur ini masih di dalam proses, dan mungkin yang akan sampai ke Indonesia dulu mungkin KF-21 Brunei dan juga default Rafale. Semasa pameran 5 pada tahun 2023 yang telah dianjurkan di Malaysia yang bertempat di Langkawi, dan setiap tahun Malaysia akan membuat pameran 5, di mana penyertaan 5 ini telah pun diserta oleh satu dunia, banyak negara-negara yang join serta, dan negara-negara yang join itu akan membawa kelengkapan alutsista-alutsista ataupun pesawat-pesawat tempur ataupun personel-personel aktif yang akan datang semasa pameran 5 diadakan. Dan semasa pameran 5 pada tahun 2023 itu berlangsung, di mana salah seorang wakil daripada Rusia telah berkata kepada semua jemputan yang hadir pada ketika itu, di mana Rusia membuka kepada ASEAN mana-mana negara untuk membuat pembelian untuk mendapatkan pesawat tempur di Sukhoi 35, di mana negara-negara di ASEAN ini boleh membuat pembelian terhadap pesawat tempur default Rafale tanpa menggunakan mata wang dolar ataupun tanpa menggunakan mata wang China, tetapi mungkin menggunakan cara ataupun kaedah yang lain. Kalau kita tengok mungkin sistem barter, sistem TOT ataupun sistem yang lain yang selain daripada menggunakan mata wang dolar, di mana pihak daripada Rusia mengalu-alukan sekiranya negara-negara di ASEAN ini ingin mendapatkan Sukhoi 35. Jadi daripada itu, Indonesia pada sebelum ini belum lagi membatalkan negotiation bersama dengan Rusia untuk mendapatkan pesawat tempur Sukhoi 35. Mungkin tidak mustahil Indonesia akan terus membuat pembelian untuk mendapatkan Sukhoi 35 dengan cara yang lain, ataupun dengan mungkin dalam membuat pembelian melalui TOT ataupun melalui sistem barter. Kita sedia maklum bahawa pesawat tempur Sukhoi 35 ni dia lebih murah berbanding dengan pesawat-pesawat tempur yang lain. Tidak mustahil Indonesia pasti mahu memiliki ataupun mahu mendapatkan pesawat tempur Sukhoi 35 buatan daripada Rusia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah wajar ataupun adakah patut Indonesia mesti dapatkan pesawat tempur Sukhoi 35? Mungkin dalam 3, 4, 5 ataupun 10 unit pun cukup untuk kegunaan TNI di Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik butang subscribe, please guys, jangan lupa like, subscribe, share dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.